Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Oh, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman, para peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat, semangat di tengah pandemi, dan terus memotivasi diri untuk mencari ilmu, menambah pengetahuan dengan mengikuti webinar-webinar kali ini. Seperti halnya webinar kita kali ini, semoga nantinya bermanfaat untuk para peserta webinar yang hadir. Perlu diketahui, acara webinar kita kali ini dipersembahkan oleh Radnet dan Indocenter, di mana Radnet merupakan perusahaan penyedia layanan internet yang ada di Surabaya. Dan Indocenter sendiri merupakan salah satu produk dari Radnet yang menyediakan web hosting. Dan sesuai pada topik webinar kita kali ini, yaitu Mikrotik Hotspot Monitor dengan menggunakan Micmon. Jika ada yang ingin memasang WiFi, lalu mau bikin voucher hotspot internet, cocok sekali untuk mengikuti webinar kali ini. Dan jangan lupa, jika ada yang ingin mencari penyedia layanan internet yang bagus, teman-teman bisa dapat mampir ke Radnet. Demi kelancaran acara kita pada hari ini, perkenalkan, nama saya Hanif Afrizal, selaku moderator pada acara webinar kali ini. Terlebih dahulu, saya sampaikan beberapa tata tertib peraturan yang berlaku selama acara berlangsung. Yang pertama yaitu peserta webinar yang bisa on-cam diharapkan untuk on-cam agar lebih kenal lagi mungkin. Mungkin kalau ada yang halangan nggak apa-apa, nggak on-cam. Jadi seperti itu. Yang kedua itu tetap menjaga ketertiban selama webinar berlangsung. Jadi saat penyampaian materi untuk para peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon agar tidak terjadi suara yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir adalah kami harap para peserta dapat mengikuti webinar dengan arahan dari moderator dan juga pemateri. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara, terlebih dahulu kita dengarkan sambutan dari salah satu tim Radnet sekaligus Business Development kepada Bapak Darian Rizaluddin. Kami persilakan. ya, suara saya terdengar ya? Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah ikut pada webinar siang pada hari ini. Semoga ilmunya bisa berguna, karena memang ini adalah topik-topik yang langsung bisa dipraktekkan di masyarakat. Harapannya setelah mengikuti webinar ini, rekan-rekan semuanya bisa mempraktekkan minimal setting hotspot menggunakan Micmon dan router Mikrotik. Jadi bisa mungkin bisa menambah pendapatan. Mungkin di rumahnya pengen bikin voucheran gitu kan, di warung atau di kafe, mungkin punya restoran juga yang pengen dipasangi WiFi dan ada hotspotnya untuk pengunjungnya. Ya, ini cocok banget ikut acara pada siang hari ini. Oke, langsung aja. Monggo Mas Naufal dan Mas Alfian Farudis selaku pemateri dilanjutkan. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Siang, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Darian atas sambutannya pada webinar kali ini. Diberitahukan juga kepada para peserta webinar, nanti di akhir acara akan ada pengundian giveaway. Jadi ada giveaway-nya pada seminar kali ini, hadiahnya yaitu berupa VPS Micmon dari Radnet. Untuk mendapatkan cara mengikuti giveaway-nya bagaimana? Jadi untuk mengikuti giveaway-nya,
Peserta harus wajib untuk mengisi kuesioner yang nanti akan dibagikan di sela-sela acara. Jadi harus diikuti dari awal sampai akhir acara untuk dapat mengikuti giveaway-nya. Selain itu, kuesioner tersebut juga akan digunakan sebagai presensi serta evaluasi pada webinar kita kali ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pasti pada penasaran kan bagaimana materi Mikrotik Hotspot Monitor dengan Mikmon. Langsung saja saya perkenalkan dua pemateri kita, ada Saudara Muhammad Noval Amar dan juga ada Muhammad Alfian Farudi. Mereka merupakan tim Raknet Junior sekaligus merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya. Langsung saja kita ke pemateri pertama untuk webinar kali ini. Untuk Saudara Muhammad Alfian Farudi, kami persilakan. Oke, terima kasih untuk moderator Hanif Afrizal. Oke, materi yang pertama untuk webinar kali ini yaitu mengenal hotspot. Apa itu hotspot? Hotspot merupakan istilah yang digunakan dalam pemanfaatan fasilitas wireless LAN yang tersedia pada area tertentu, berupa satu sistem yang memberikan fitur autentikasi kepada user yang akan mengakses suatu jaringan dengan terlebih dahulu diharuskan memasukkan username dan password pada login page yang tersedia. Jadi singkatnya, hotspot itu akses untuk user untuk menggunakan akses internet melalui masukkan username dan password. Nah, di sini tertampil merupakan skema jaringan dari suatu hotspot. Di sini ada cloud sebagai ISP atau biasanya modem di rumah-rumah masing-masing. Nah, di sini ada Mikrotik dan kemudian di sini ada tempat untuk masukkan username dan password, di mana yang namanya itu Creative Portal, dan di sini sebagai device atau user yang untuk ingin menggunakan akses internet. Nah, di sini bagaimana user ingin menggunakan internet akses? Jadi user harus melalui Creative Portal yang sudah disediakan Mikrotik untuk menggunakan akses internet. Jadi begitu. Untuk materi selanjutnya itu untuk mengenal Mikrotik. Nah, di sini apa itu Mikrotik? Mikrotik merupakan perusahaan dari Latvia yang mengembangkan router dan sistem ISP nirkabel. Mikrotik menyediakan software dan hardware untuk konektivitas internet di banyak negara termasuk Indonesia. Beberapa produk unggul dari Mikrotik ada router, switch, antena, dan perangkat pendukung lainnya. Pada webinar kali ini, tim kita menggunakan perangkat Mikrotik, yaitu tipe HP Lite PC, di mana perangkat ini sudah tersedia fitur wireless-nya. Jadi kita tanpa menggunakan access point eksternal lagi. Nah, sini kita akan selanjutnya masuk metode setting hotspot dan VPN. Nah, untuk fungsi VPN itu sendiri yaitu misalkan kita ingin mengkonfigurasikan Mikrotik kita, sedangkan Mikrotik kita berada di rumah kita dan kitanya sedang berada di luar kota. Nah, kita ingin menyeting Mikrotik kita yang ada di rumah. Nah, itu VPN adalah solusi terbaik. Nah, di mana VPN itu akan memberikan akses untuk jalur nyeting kita ketika kita berada di luar kota untuk nyeting melalui Winbox. Nah, pada webinar kali ini, mohon maaf untuk settingan VPN kita tidak melakukannya karena untuk mempersingkat waktu. Nah, namun teman-teman sekalian dapat membuka materi yang sudah disediakan pada chat Zoom untuk membuka PPT. Di situ sudah tersedia langkah-langkah untuk menginstal VPN. Nah, mari kita akan mencoba setting hotspot melalui Mikrotik. Nah, di sini kondisi Mikrotik yang saya gunakan sudah di reset konfigurasi, jadi keadaan Mikrotik sudah reset default, di mana login dengan admin dan passwordnya masih kosong.
Kita klik, kita login, connect. Oke. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari Mikotik sendiri ya. Untuk langkah pertama settingan hotspot yaitu kita harus mendapatkan internet melalui modem yang ada di rumah, di mana kita harus menyeting atau mendapatkan akses IP dari modem yang ada di rumah. Caranya bagaimana? Kita menuju ke IP, kemudian klik DHCP client, kemudian pilih tab DHCP client, kemudian klik tambah. Nah, di mana di sini untuk modem dengan Mikotik kalian harus menghubungkan dengan kabel LAN dan yang ada di port 1 pada Mikotik. Nah, kalian di sini kalian pilih interface yaitu Ether 1. Kemudian langsung klik OK. Nah, di sini ketika belum nyala kalian klik centang. Nah, di sini kalian harus wajib mendapatkan IP address dari modem tersendiri. Kalau belum mendapatkan, berarti ada problem dari entah itu dari line Anda atau dari settingan modem Anda. Selanjutnya, apakah sudah dapat internet di Mikotik ini? Kita bisa dapat mengeceknya melalui terminal. Kemudian kalian bisa cek melalui ping 888. Nah, di sini apabila tulisannya RTO, maka Mikotik Anda belum mendapatkan akses internet. Apabila sudah tertulis seperti ini, maka Mikotik Anda sudah mendapatkan akses internet. Oke, lanjut ke step berikutnya. Kita harus mendaftarkan address pada wireless yang ada di Mikotik. Kita menuju IP, klik address. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, untuk interface-nya kita rubah ke WLAN, di mana Mikotik sudah tersedia Wi-Fi-nya. Klik WLAN 1. Nah, untuk settingan IP kita pakai standar yang sering digunakan 192, 168. Nah, di sini kalian terserah bisa ambil antara 1 sampai 254. Keseringan di modem-modem yang banyak Indonesia itu kebanyakan memakai IP 192, 168.1.1. Nah, untuk lebih amannya tidak tertabrak IP, yaitu kita menggunakan antara 2 sampai 254. Misal kita di sini pakai IP 25.1, jangan lupa /24. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada kendala berwarna merah. Mengapa? Di sini berarti kondisi Wi-Fi yang ada di Mikotik kalian itu belum aktif. Karena bagaimana mengaktifkannya? Kalian harus menuju ke interface. Nah, di sini ada WLAN belum aktif, maka tinggal aktifkan. Kita geser lagi di address. Nah, di sini sudah berwarna hitam lagi. Oke, kemudian jangan lupa untuk mengecek pada settingan Wi-Fi yang ada di Mikotik. Caranya klik WLAN 2 kali. Nah, di sini mode pada WLAN saat ini yaitu station, di mana saat penggunaan hotspot, mode yang ada di WLAN Anda harus ke mode access point. Kita tinggal berubah, pilih ke AP Bridge. Kemudian klik OK. Sudah. Langkah selanjutnya harus menyeting hotspotnya. Klik IP, kemudian pilih hotspot. Nah, di sini kalian tinggal pilih ke tab server, kemudian klik hotspot setup. Nah, untuk hotspot interface, kalian rubah ke WLAN. Kita klik next. Nah, di sini local address of network ini yang kita sudah daftarkan tadi di IP address tadi ini ya. Nah, sudah terdaftar di sini. Kita lanjut next saja. Nah, ini address pool itu jumlah user yang akan memakai DHCP banyak lainnya ya. Ini ada 2 sampai 254. Jadi kita bisa membatasi sampai 2 sampai 100 juga bisa sesuai keinginan masing-masing. Next. Kemudian klik select certificate, kita non saja, klik next. IP address of SMTP server kita next saja. DNS server kita next. Nah, untuk DNS name
Di sini itu merupakan alamat dari Active Portal yang untuk memasukkan username dan password ketika ingin mengakses internet pada Mikotik. Nah, di sini kita kasih nama misal .next. Nah, kalian harus wajib memberi domain di belakangnya. Nah, misal .com bisa, .id juga bisa, .net juga bisa. Nah, di sini saya menggunakan .next.id. Klik next. Nah, ini merupakan user yang akan digunakan untuk login ke hotspot. Nah, di sini kalian bisa pakai admin, juga bisa kalian rubah juga pakai user. Nah, passwordnya bisa dikosongi atau di next juga bisa. Dan di sini pakai kosongan saja juga bisa. Next. Nah, setup has complete successfully. Apabila ada kendala, misal Mikotik kita tidak ada Wi-Fi-nya, nah kita pakai access point eksternal. Karena bagaimana? Nah, tinggal kita daftarkan saja IP-nya ke IP address. Misalkan access point kalian yang eksternal itu masuk di port 2 atau port 3 lah, misal. Port 3, address kita tambahkan di port 3, daftarkan dulu. Port 3, daftarkan IP-nya juga. 6, 1, nah, sini ketiga kalian tinggal rubah yang pada settingan hotspot juga hotspot. Nah, di sini hotspot setup. Nah, perbedaannya di sini hotspot interface-nya kita rubah ke etap 3. Next. Kita next juga. Next. Ini jangan lupa non. Next, next, next. Nah, untuk DNS name tersendiri ini harus berbeda dengan server profile yang ada sudah setting pada Mikotik Wi-Fi ya. Jadi harus berbeda DNS name-nya. Misal di sini yang awal tadi kita pakai routenext.id, kita harus berbeda penggunanya. Misal kita pakai .com, kita bisa. Next. Nah, jadi kita sudah memiliki server profile 2, yang satu terhubung dengan Wi-Fi yang ada di Mikotik, satu yang terhubung dengan AP yang ada di AP eksternal. Kemudian ada problem lagi, misal Mas, AP access point kita banyak, ada 2, misal gitu. Terus kemudian kita ingin settingannya sama dua-duanya, itu bagaimana? Itu gampang. Kita misal yang ada di port 3, port 4. Nah, kita hapus dulu ini settingannya. Terus kita menuju ke bridge. Nah, di bridge ini kita pilih tab bridge, tambahkan. Nah, kita namai AP Wi-Fi, oke, kemudian klik port, kita tambahkan. Nah, untuk ini bisa tambahkan yang access point eksternal tadi yang ingin kita gabung. Misal di etap 3, nanti oke, dan etap 4 juga. Oke, nah seperti ini. Jadi untuk etap 3, etap 4 settingannya akan sama untuk hotspotnya. Nah, untuk setting hotspotnya bagaimana? Kita klik IP, address dulu, kita daftarkan IP-nya. Misal ini, hapus dulu. Nah, kita tambahkan address 192.168.50.1/24. Nah, interface-nya kita pilih yang sudah kita daftarkan di bridge tadi. Ini ada AP Wi-Fi. Nanti oke. Jadi IP ini akan digunakan pada etap 3 dan etap 4. Jadi begitu. Kemudian untuk settingan hotspotnya, klik IP, kemudian hotspot. Nah, hotspot setup juga. Nah, kita ada juga IP Wi-Fi. Tinggal klik next, next, next juga, pilih non, next, next. Nah, ini juga harus berbeda. Saya pakai nama lain, warmindo.id. Oke. Nah, oke, jangan lupa untuk settingan pada server profile, kalian harus menyeting pada tab login ya. Ini klik 2 kali, kemudian pilih tab login. Nah, di sini nonaktifkan cookies.
Dan kemudian aktifkan HTTP PHP, di mana cookies ini nantinya akan bermasalah jika misal kita login pakai user admin, sudah login. Nanti untuk kembali logout ke Castive Portal untuk memasukkan username dan passwordnya nanti tidak bisa kalau masih cookiesnya masih aktif. Jadi begitu. Oke, jangan lupa klik OK ya. Oke, nice. Jadi begitu untuk settingan hotspot pada Mikrotik yang saya arahkan. Terus selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator saya, Hanif Afrizal. Baik, terima kasih untuk Saudara Alfian Farudi dalam penyampaian materi pada materi kita yang pertama. Jadi itu tadi adalah sekilas materi tentang hotspot dan juga mikrotik. Jadi untuk melakukan hotspot monitor menggunakan Micmon, terlebih dahulu kita harus menyiapkan hotspotnya. Ya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Alfian Farudi. Sebelum kita ke pemateri 2, saya ingatkan kepada para peserta untuk patuhi tata tertib dan juga mengisi kuesioner dalam sebagai bentuk presensi dan evaluasi webinar kita kali ini. Jadi diharapkan untuk mengisi kuesioner ada pada room chat Zoom yang tersedia itu sudah saya kirim link untuk kuesioner. Jadi untuk bisa mengikuti giveaway dan juga untuk evaluasi webinar kita selanjutnya agar lebih baik lagi. Dan untuk giveaway-nya nanti ada pada akhir acara. Jadi teman-teman harus mengikuti webinar ini sampai akhir acara agar bisa mendapatkan giveaway-nya. Dan untuk mungkin pada pergantian materi kali ini mungkin teman-teman bisa ada yang ingin ke kamar mandi atau ambil minum juga nggak apa-apa mumpung lagi pergantian materi. Dan masih menunggu untuk pemateri kedua. Setelah ini pemateri kedua, mungkin ada yang ingin ke kamar mandi atau ingin ambil minum agar lebih rileks menikmati webinarnya bisa. Karena kan tadi sudah dengan serius melihat praktek dari Saudara Alfian, materi dan juga praktek yang telah disampaikan. Mungkin ada yang masih minum atau ke kamar mandi juga nggak apa-apa. Karena ini masih ada materi selanjutnya untuk pembahasan Micmon. Seperti itu. Mungkin di sini yang belum on cam bisa melakukan on cam agar bisa on cam semua nanti biar lebih kenal. Untuk ada yang mau tanya mungkin pada saat penyampaian materi mungkin bisa ke room chat. Jadi untuk yang ingin bertanya pada saat penyampaian materi bisa dilakukan ke room chat terlebih dahulu. Nah, atau kalau nggak gitu bisa ke raise hand. Ada fitur raise hand pada Zoom itu bisa digunakan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, kita lanjut saja ke pemateri berikutnya yang ingin menjelaskan tentang Micmon. Jadi untuk pemateri berikutnya, Saudara Naufal Amar, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Hanif Rizal atas waktunya. Ya, seperti yang dapat dilihat pada slide, di sini saya akan menjelaskan tentang Micmon. Apa sih Micmon itu? Micmon adalah kepanjangan dari Mikrotik Hotspot Monitor. Dari namanya aja sepertinya udah dapat terbayang ya, apa sih Micmon itu? Jadi Micmon itu adalah aplikasi yang dia basisnya itu web. Dia berbasis web dan menggunakan Mikrotik API PHP Class untuk membantu memanajemen hotspot Mikrotik. Khususnya Mikrotik yang tidak mendukung user manager, karena kan tidak semua Mikrotik itu mendukung user manager. Jadi jika Mikrotik kalian itu tidak mendukung user manager, Micmon ini adalah solusinya. Lalu dan Micmon juga bukan radio server, jadi tidak harus selalu aktif. Micmon dapat diaktifkan saat dibutuhkan atau sesuai kebutuhan saja. Agar dapat mengoperasikan Micmon, diperlukan sebuah web server dan PHP yang bisa diinstal di berbagai sistem operasi.
Micmon dapat dijalankan di Windows, Linux, Android maupun OpenWRT. Selain itu, Micmon juga bisa diupload ke hosting atau VPS. Namun untuk teman-teman yang ingin mengupload Micmon ke hosting, itu tidak semua hosting bisa menjalankan Micmon, karena hanya beberapa hosting saja yang dapat menjalankan Micmon. Karena untuk menjalankan Micmon ini harus membutuhkan beberapa port untuk berjalan. Nah, untuk menguploadnya ke hosting ya, jadi hostingnya itu harus mengizinkan beberapa port ini untuk menjalankan Micmon tersebut. Nah, dan VPS, apa sih dan VPS? Jadi pada webinar ini nanti pada akhirnya nanti ada giveaway tentang giveaway VPS Micmon. Jadi yang beruntung dapat mencobanya langsung di rumah nanti. Lalu selanjutnya yaitu tentang perbedaan Micmon dan userman. Userman sendiri yaitu merupakan radius server yang digunakan oleh fitur hotspot di MikroTik untuk melakukan proses autentifikasi terhadap user yang akan connect ke hotspotmu. Di dalam radius server terdapat database untuk menampung user hotspot. Ketika user ingin connect ke hotspot, maka user akan diverifikasi oleh radius server dan dicocokkan apakah username dan password yang dimasukkan oleh user cocok tidak dengan yang ada di database-nya radius server userman. Sedangkan Micmon kan bukan radius server seperti userman. Maka Micmon hanyalah aplikasi yang fungsinya untuk mempermudah dalam mengelola user list, profile list hotspot, serta penambahan virtual lain seperti mencetak user list yang ada di MikroTik ke dalam bentuk voucher. Persis seperti Winbox, bedanya Micmon hanya untuk memanage fitur hotspot saja, seperti namanya, dia kan MikroTik hotspot monitor, jadi hanya memanage fitur hotspot saja, tidak bisa yang lain. User yang terkoneksi ke hotspot tanpa radius server, datanya akan dicocokkan dengan data yang ada di user list hotspot. Inilah mengapa Micmon tidak harus selalu online dan bisa diinstal dimanapun karena memang Micmon bukan radius server seperti userman. Lalu selanjutnya yaitu keuntungan Micmon dibanding userman. Yang pertama yaitu Micmon ini sebagai solusi sebagai MikroTik dengan spek rendah yang ingin membuat voucher hotspot. Jadi kan seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, tidak semua MikroTik itu dapat menjalankan userman. Jadi jika MikroTik Anda tidak dapat menjalankan userman, Micmon inilah solusinya. Dia bisa dijalankan di berbagai tipe MikroTik. Dan lalu yang kedua yaitu Micmon tidak perlu aktif selama 24 jam karena basisnya dia kan bukan radius server seperti userman yang harus aktif 24 jam. Lalu selanjutnya, nah ini dia, saya menjelaskan tentang VPS. Apa sih VPS itu? VPS sendiri adalah kependekan dari Virtual Private Server, yaitu sebuah server fisik yang dibagi menjadi beberapa server virtual. VPS sendiri digunakan secara pribadi dan di keseluruhan resource-nya hanya digunakan oleh satu pengguna saja. Dikatakan sebagai virtual server karena memang server ini bersifatnya maya dan virtual. Jadi servernya tidak memiliki fisik. Dalam virtualisasi server menggunakan teknologi virtualisasi hardware server fisik yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa resource berbeda. Nah, sebelum saya menjelaskan cara menggabungkan atau mengkonfigurasi hotspot yang telah di setting tadi oleh pemateri sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang cara instalasinya, instalasi Micmon terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, Micmon itu dapat diinstal di berbagai operasi sistem. Yang penting dapat menjalankan web server dan PHP. Maka dari itu, di sini saya akan mencontohkan yang pertama yaitu install Micmon pada Windows terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman yang menggunakan Windows dapat membuka official website-nya yaitu di Laksa 19. Cari aja di Google Micmon gitu akan muncul. Lalu di sini kalian download yang plus web server karena dia akan langsung ada web servernya. Jadi kalian tidak perlu menginstal web server lainnya. Dan ini Micmon versi 3. Sebenarnya Micmon sekarang udah ada yang versi 4 namun masih beta. Jadi dalam percobaan kali ini kita menggunakan yang versi 3 saja.
Setelah kita download, kita ekstrak, lalu setelah itu kita dapat menjalankannya. Ini dia, micmonserver.exe. Akan muncul seperti ini. Nah, sebelum kita menjalankan start servernya, akan tulisannya bukan Micmon server online, tapi bukan offline. Setelah itu coba kita start servernya. Jika tidak bisa, maka berarti port 80 ini port 80 ini kepake. Jadi kalian dapat menggantinya dengan cara pada setting ini, server port. Misal server 80 kepake. Kita menggunakan 80. Kita klik change port, kita coba start server lagi. Itu bisa online. Jika 80 juga tidak kepake. Setelah kita menjalankan Micmon servernya, kita membuka Open Micmon. Kita klik Open Micmon ini. Setelah kalian mengklik Open Micmon, bakal muncul browser. Browser kalian bakal terbuka otomatis, akan membuka halaman dari Micmon tersebut. Ini adalah halaman login dari Micmon. Oke, instalasi Micmon pada Windows telah selesai. Selanjutnya saya akan mencontohkan, menjelaskan tentang instalasi Micmon pada VPS atau Linux. Untuk instalasi pada Linux atau VPS, kita sama seperti Windows, kita membutuhkan web server dan PHP. Maka dari itu di awal kita harus menginstal web servernya terlebih dahulu dengan cara mengetikkan perintah ini, sudo apt install apache 2. Setelah kita menginstalnya akan muncul seperti ini, apakah berhasil atau tidak instalasinya. Kalau berhasil, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu mengaktifkan firewall di Apache server dengan cara mengetikkan perintah ini, sudo ufv enable untuk mengaktifkan firewallnya di Apache server. Setelah aktif, kita mengizinkan port HTTP dan HTTPS pada Apache server dan OpenSSH. Caranya hampir sama untuk mengizinkan Apache server dan OpenSSH. Yang pertama kita mengizinkan OpenSSH terlebih dahulu, yaitu dengan cara sudo ufv allow in OpenSSH. Jika Apache server gimana Mas? Apache server hanya kita ganti OpenSSH-nya dengan Apache full. Setelah kita mengizinkan OpenSSH dan Apache servernya, selanjutnya kita akan menginstal PHP. Karena tadi di awal Micmon itu untuk menjalankan Micmon sendiri itu dibutuhkan web server dan PHP. Sekarang pada Linux kita telah menginstal web servernya. Lalu berarti kita hanya tinggal menginstal PHP-nya. Untuk menginstal PHP sendiri yaitu dengan cara sudo apt install PHP dan ketikkan perintah seperti ini. Dan akan langsung dijalankan. Setelah kita menginstal web server dan PHP-nya, kita akan mendownload atau mengklon repository GitHub punyanya Micmon. Dengan cara kita git clone, lalu kita ketikkan websitenya github.com/laksa19/micmon versi 3.git. Lalu selanjutnya setelah kita download, kita selesai mendownloadnya. Selanjutnya kita akan untuk memberi permission pada folder Micmon yang telah kita download tadi. Kita ketikkan perintah ini. Setelah kita memberikan permission, kita memindahkannya. Kenapa dipindahkan? Karena yang kita telah download tadi, folder Micmonnya itu tadi kan tempatnya tidak di dokumen root-nya Linux. Jadi kita pindahkan ke dokumen root-nya. Dokumen root-nya sendiri yaitu ada di var www.html. Jika telah selesai dipindah, maka kita buka browser kita. Kalau di Windows tadi kan kita hanya perlu mengklik Open Micmon. Kalau di Linux kita buka browser kita masukkan IP Linux kita /folder yang
kita download tadi. Yang kita download tadi kan Micmon versi 3. Itu kalian bisa ganti terserah kalian. Misal kalau folder Micmonnya kalian ganti cuma Micmon saja, ya berarti kalian ketikanya IP Linux /Micmon. Seperti itu. Instalasi pada Windows dan VPS atau Linux telah selesai. Selanjutnya kita tinggal hanya men-setting Micmonnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan mencoba men-setting Micmonnya. Di sini halaman login dari Micmon. Untuk username dan passwordnya yaitu, untuk defaultnya yaitu Micmon, passwordnya 123. Namun untuk Micmon saya ini sudah saya rubah menjadi nasi. Udah kita masukkan jadi login. Kita tunggu. Sebentar akan saya coba lebih dahulu. Yesus mati. Kalau tidak, saya akan mencoba yang di server langsung. Sebentar untuk masuk teknis. Di sini saya akan mencoba mendownload yang kita praktekkan langsung untuk yang instalasi di Windows. Di sini dengan cara kita buka bentar mungkin. Mati, mulai. Sebentar, ada masalah teknis. Ya, di sini saya akan coba langsung praktekkan tentang cara yang instalasi di Windows. Oh, ini udah bisa. Maka saya langsung masukkan. Ya, udah bisa. Mohon maaf untuk kesalahan teknisnya tadi. Di sini setelah kalian bisa masuk ke sini, setelah dapat masuk ke Micmonnya, kita dapat add root. Untuk session name di sini terdapat beberapa kolom yang ada, yaitu ada session name, hotspot name, DNS name. Untuk kita yang isi, ini kita isi terserah kita ya, bisa red next. Lalu untuk hotspot name-nya juga bisa red next. Untuk DNS name-nya red next.id. Untuk IP-nya ini IP dari Ether 1 kita atau ISP kita 192.168.5836. Untuk username-nya yaitu admin. Namun
Namun untuk di Micmon ini tidak dapat kita isikan password kosongan karena kan default Mikrotik itu kan passwordnya admin kosong. Jadi ini passwordnya kita setting dulu di Winbox-nya. Teman saya baru sedang settingnya. Setelah di setting, kita akan masukkan passwordnya. Setelah ada password, kita save. Nah, ini udah bisa. Kita coba ping. Apakah bisa? Oh, ping oke. Berarti kita sudah terkoneksi dengan Mikrotiknya. Lalu jika udah kita tes ping tes itu oke atau jalan, berarti kita tinggal konekkan. Kita tunggu sebentar. Ya, di sini terdapat halaman awal setelah kita menambahkan root. Lalu untuk di sini terdapat banyak sekali menu ya. Tapi untuk yang seperti tujuan awalnya yaitu Micmon ini untuk mencetak voucher. Jadi saya akan langsung menjelaskan aja caranya untuk mencetak voucher seperti gimana. Caranya kita akan kita masuk ke menu hotspot dulu. Setelah kita masuk ke menu hotspot, kita masuk ke menu user profile. Di sini kita masuk ke add profile. Gunanya apa sih ini? User profile ini gunanya agar untuk kita menyeting upload downloadnya berapa, lalu harganya berapa, lalu untuk dia ini buat harian, mingguan, atau panjang vouchernya ini berapa, expire-nya itu berapa lama sih. Nah, di sini kita bisa men-settingnya itu di sini. Misal pertama kita men-setting itu untuk harian terlebih dahulu. Jadi kita buat profile harian seperti ini kan. Lalu address pool-nya kita menggunakan HS5 yang telah disetting teman saya tadi sebelumnya, pemateri sebelumnya yaitu Alfian Farudi. Lalu kita menggunakan address pool tersebut untuk share user. Share user ini buat apa sih? Share user sendiri ini untuk misal kalian telah beli voucher. Kalian login ke voucher tersebut. Lalu teman kalian ingin join juga ke voucher tersebut. Ini untuk share user tersebut. Jadi kalau share usernya kalian tambahkan menjadi 2 seperti ini, jadi teman kalian bisa join. Namun jika kalian cuma 1, berarti teman kalian tidak bisa ikut join. Atau yang dijual itu ya udah untuk anak kita aja, udah untuk orang itu aja. Lalu untuk upload dan download ini saya kasih coba 1 mega ya. Lalu downloadnya 3 mega. Expired mode. Di expired mode ini ada berbagai macam mode. Ada remove, notice, remove and record, dan notice and record. Jadi di sini ada penjelasannya. Untuk remove berarti jika voucher itu telah habis masanya, misal voucher itu untuk 1 hari dan voucher itu telah dipakai selama 1 hari, maka voucher itu akan terhapus. Nah, jika untuk notice ini tidak dihapus, namun hanya memberi notifikasi bahwa voucher itu telah expired. Jadi meskipun tidak bisa dipakai lagi, cuman dia masih ada terdapat pada user list, terdapat pada item ini. Nanti akan terdapat di sini. Meskipun tidak bisa terpakai lagi, tapi di situ terlihat kalau ini udah habis nih, udah pernah dipakai nih, udah habis masanya. Seperti itu. Kalau apa sih ini record? Ada tambahan apa sih record ini? Record ini untuk digunakan untuk pada tab report. Jadi jika kalian hanya memilih expired modenya itu remove dan notice, nggak pakai record, itu berarti dia hanya akan ke remove atau cuman ke notice saja, nggak pakai
nggak bakal muncul di report ini, nggak bakal tersimpan. Ada berapa voucher yang terjual, ada berapa voucher yang terpakai, seperti itu. Di sini tadi 1 mega dan 3 mega. Expired modenya saya akan menggunakan remove and record agar tidak terlalu memenuhi record-nya. Lalu validity-nya. Di validity ini di sini ada keterangannya 30 hari itu sama dengan 30 day. Terus ada kalau jam itu menggunakan H, kalau menit itu menggunakan M. Nah, untuk karena ini voucher harian, berarti kan dia hanya 24 jam. Di sini kita bisa pakai 24H atau bisa pakai 1 day seperti ini. Untuk price RP dan selling price ini buat apa sih? Kok ada 2 harganya? Nah, untuk price sendiri itu akan tersimpan pada report. Bakal tersimpan pada tab report. Namun untuk selling price itu ada pada vouchernya. Jadi misal kalian ingin yang di tab report itu 5.000, yang kalian jual lagi 6.000, itu bisa. Kita akan contohkan seperti itu. Jadi yang di tab report ada atau di menu report itu 5.000, di vouchernya 6.000. Seperti ini. Lalu log user. Log user itu akan saya jelaskan sedikit. Jadi log user itu seperti kayak misal kalian udah login ke voucher itu, kalian udah login ke hotspot itu menggunakan voucher, lalu kalian logout, ya, teman kalian mau menggunakan voucher kalian, itu tidak bisa. Kalau log usernya kalian enable. Jadi kita enable aja. Saya mau hanya voucher ini dipakai untuk orang itu, ya udah orang itu tidak bisa menggunakan, tidak bisa dipakai temannya atau orang lain. Lalu kita klik save. Di sini udah hijau berarti udah tersimpan. Lalu kita kembali ke dashboard. Lalu kita mengenerate voucher, yaitu di tab generate. Tab generate ini untuk berapa banyak sih voucher yang ingin kita generate. Kalau Micmon sendiri dia menyediakan 500. Jadi dia bisa sampai 500 voucher. Tapi karena ini untuk percobaan, jadi kita hanya memakai, mungkin kita generate 5 saja. Untuk server kita menggunakan hotspot 1. Lalu user mode. User mode sendiri ini ada 2 pilihannya. Ada user dan password, berarti user dan passwordnya ini berbeda. Ada user sama dengan password, berarti user dan passwordnya ini nanti akan sama. Di sini saya akan menggunakan user mode aja. User name, user mode yang username dan passwordnya itu berbeda. Lalu untuk name range, panjang dari namanya itu ada disediakan dari Micmonnya sendiri itu minimal 3 dan maksimal 8. Kita pakai 4 saja. Untuk prefix ini apa sih? Prefix itu untuk tambahan di depan username-nya. Jadi misal kita akan menambahkan red seperti ini. Jadi nanti akan ada red, lalu nama dari username-nya yang random itu acak. Untuk karakter di sini dapat terlihat banyak pilihannya. Ada hanya memakai ABCD saja, atau kapital semua, atau kapital dan kecil, atau pakai angka, itu bisa. Lalu di sini kita pilih profil yang telah kita buat tadi, harian. Untuk time limit dan data limit ini tidak usah kita atur karena kita udah atur di profilnya. Ini kita klik, kita pilih harian, akan muncul seperti ini. Validity-nya 1 hari, harganya 5.000, bisa dijual selling price-nya yaitu 6.000, dia log user, jadi tidak bisa dipakai orang lain. Kita akan generate. Setelah kita generate, kita masuk ke user list. Nah, ini dia yang telah kita generate. Lalu untuk kita mau jual nih, misal kita mau jualnya 5 langsung atau cuma 1-1, itu bisa banget. Kalau misal kita mau ngeprintnya 1-1, kita tinggal klik print di sini. Akan muncul 1-1, hanya seperti ini. Namun jika kita mau menjualnya langsung 5, kita akan coba jual 5. Jadi kita klik di default. Kita pilih komennya terlebih dahulu.
kita default ya. Ini dia, langsung mencetak 55-nya. Nah, untuk mengetahui di tab report nanti akan muncul penjualannya, saya akan pemateri Muhammad Alfian Farudi akan mencoba login ke HP-nya, akan mencoba login ke salah satu voucher ini untuk dapat melihat terdapat menu report. Boleh login, Mas? Kita kembali ke Micmon-nya. Lalu kita masuk ke tab report. Password-nya nih. Ya, ini red ini tadi prefix-nya. Kita bisa atur terserah kita. Lalu karena sudah login, kita coba ke menu report. Ya, di sini 5.000. Padahal di vouchernya tertulis 6.000. Jadi price itu yang akan tercatat pada report ini, tab report. Ya, ada misal tab reportnya ada berapa yang terjual, itu akan muncul di sini. Lalu untuk di tab report ini bisa untuk apa aja sih? Kita bisa downloadnya dalam bentuk CSV. Lalu kita bisa meng-printnya. Kita print. Tab report ini akan sangat memudahkan kita untuk bulanan. Jadi setiap bulan ini dia berapa sih yang kejual? Untuk menghitung penjualan kita setiap bulan. Misal bulan September, oh ada berapa sih yang kejual? Ada kapan sih kejualnya? Seperti itu. Lalu kita kembali ke Micmon-nya. Di sini juga bisa kita hapus data dari September ini. Lalu untuk di dashboard, di sini dapat terlihat untuk kita klik dashboard, lalu kita klik ini satu item. Ini terlihat siapa aja yang join hotspot kita, memakai voucher kita. Ini tadi teman saya. Ini berapa lama dia join atau berapa lama dia memakai voucher ini. Lalu untuk melihat lebih lengkapnya itu ada di tab voucher. Buat apa sih tab voucher ini? Di tab voucher ini dapat terlihat total semua voucher yang kita generate, lalu total dari profil. Misal kita ada banyak profil, ada profil harian, mingguan, dan bulanan kan. Niatnya seperti itu kan. Lalu akan muncul di sini. Harian itu ada berapa voucher, lalu mingguan itu ada berapa voucher, dan bulanan itu ada berapa voucher, seperti itu. Di sini kita juga dapat melihat traffic-nya. Ini ada, karena yang dipakai hotspot itu bilang 1, jadi akan muncul di sini. Ya, seperti itu. Lalu kalau ingin menambahkan router lagi, gimana sih? Kita masuk ke setting, kita memiliki banyak router. Kita masuk ke admin setting. Di sini Anda bisa menambahkan router lagi. Jadi misal kalian ada router di cafe 1, di toko 1, lalu di warung 1, tapi kalian di rumah. Kalian mau mengenerate voucher untuk di toko. Bagaimana caranya? Itu kalian harus menggunakan VPN. Jadi kalian kan di rumah, kalian tidak tersambung dengan atau satu jaringan dengan mikrotik tersebut. Jadi kalian menggunakan VPN. Untuk caranya itu ada di materi kita yang ada di kolom chat. Seperti itu. Lalu misal kita open lagi. Di sini juga kalian dapat mengubah logo dari voucher ini. Ini kan logonya Micmon ya. Ini kalian dapat merubahnya dengan cara kalian masuk ke setting dan upload logo. Ya, seperti itu. Ya, mungkin untuk dasar Micmon mungkin sudah semuanya telah saya jelaskan. Jadi saya rasa cukup. Saya kembalikan lagi ke moderator saya, Hanif Afrizal. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Noval. Itulah tadi penyampaian materi dengan prakteknya, yaitu yang membahas tentang Micmon. Jadi bagaimana cara menggunakan Micmon, fitur-fiturnya tadi sudah ada. Mungkin kalau ada yang terlambat atau baru join dan dapat informasinya masih setengah-setengah, nanti dapat mengklik pada room chat, itu ada link materinya. Jadi bisa mengakses materinya, mungkin bisa belajar-belajar lagi, membaca lagi, mungkin seperti itu. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk para peserta webinar, jangan lupa untuk mengisi kuesioner sebagai bentuk presensi dan juga evaluasi webinar kali ini. Serta untuk dapat mengikuti kesempatan memenangkan giveaway, yaitu berupa VPS Micmon. Jadi kalau dapat kan lumayan, bisa langsung mempraktekannya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin masih ada yang bingung atau bagaimana, ada yang ingin ditanyakan seputar materi atau ingin bertanya tentang seputar Raknet, teman-teman bisa raise hand atau juga bisa ketikannya ke ketik pertanyaannya di room chat seperti itu. Mungkin kalau raise hand mungkin lebih enak yang sambil on cam gitu, nggak apa-apa. Mungkin ada yang ini, ada pertanyaan. Jadi ini saya bacakan pertanyaan terlebih dahulu pada room chat ini tadi waktu penyampaian materi. Ada pertanyaan dari peserta, salah satu peserta, yaitu apakah di Micmon bisa tambah IP dan username password untuk hotspot beda jaringan atau beda IP di Mikrotik? Mungkin dari pemateri ada yang ingin menjawab. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di akhir ya, di akhir itu kalian bisa menambahkan banyak router. Jadi kalian bisa punya beberapa tempat cabang buat voucher hotspot ini, misal di kafe satu, di toko satu, itu bisa. Dengan cara saya akan contohkan lagi. Di sini muncul ya. Jadi kalian tinggal masuk ke Micmon kalian login, nanti akan muncul ke halaman awal ini. Di sini kalian bisa itu add router. Di add router ini kalian bisa menambahkan IP baru, IP router kalian yang baru, atau jika mau biar kalian di rumah dan bisa mengenerate-nya voucher yang di toko, kalian bisa menggunakan VPN. Untuk materi VPN-nya sendiri ada di link PPT kami, yaitu linknya ada di chat. Ya, semoga menjawab. Terima kasih. Kak, mau bertanya boleh Kak? Oh ya, ingin bertanya apa? Tapi sebelumnya maaf nih nggak bisa on cam karena nggak ada kameranya. Oh ya, mungkin perkenalan dulu baru bertanya. Oke, ya. Perkenalkan, saya Milwandi dari Sumatera Selatan. Saya ingin bertanya, di saat kita membuat profile user, itu kan dia ada untuk masa aktifnya, validasinya, masa aktif voucher itu berapa lama. Setelah itu kan misalnya di setting itu 30 hari. Oke. Nah, terus saat kita membuat voucher atau membuat user, di situ juga ada untuk waktunya dan banyak kuota yang bisa kita berikan. Misalnya saya contohkan itu ada waktunya, kita kasih waktu sama 30 hari 1 bulan, dan kuotanya kita kasih itu misalnya 10 giga, 1 bulan itu 10 giga. Pertanyaan saya, gimana caranya untuk biasanya kalau ada dari profilnya sudah dikasih waktu dan di usernya dikasih waktu lagi, itu biasanya yang di profile itu nggak jalan Kak.
Dan terus untuk di tampilan saat tampilan status dia keterangannya dia masih apa? Yang tampil statusnya itu dia waktu waktu masa aktifnya, bukan kuotanya. Gimana caranya gitu, Kak? Maksud nggak dari pertanyaan saya, Kak? Berarti untuk membatasin misal dia 10 giga seperti itu ya? Iya, gitu. Ya, mungkin langsung saya coba aja ya. Apakah muncul? Jadi ini kita masuk ke open dulu. Kita menggunakan ini kan ya, untuk yang Anda maksud di time limit ini ya, seperti ini ya. Iya, kan di situ ada time limit, Ya. di situ ada time limit dan data limit. Itu Ya. kalau kita buat dari situ dia kan dia nggak masuk di user profile, tapi di user profile juga ada untuk apa sih namanya hampir sama dengan time limit. Dia apa sih namanya membatasi berapa user itu bisa berapa lama memakai voucher itu. Misalnya 30 hari tadi kan, 30 hari Ya. dia ada rekamannya, bisa merekam, bisa menghapus voucher itu kan. Jadi Ya. otomatis vouchernya langsung terhapus. Ya. Nah, maksud saya apa bedanya dari time limit yang di sini dengan yang di sana tadi, yang di user profile tadi. Terus kalau misalnya kita buat time limit yang di user ini, di generate user ini, dia yang di user profile-nya itu nggak jalan script-nya. Itu kenapa, Kak? Tidak berjalan. Mungkin Iya. Ya itu tadi time limit sama validity-nya sama. Karena kalau kita lihat dari sini itu time limit itu kurang dari validity yang kita set. Jadi misal kita set 30 hari. Lalu untuk time limitnya kita harus lebih kecil dari validity tersebut. Seperti itu, Kak. Terus Ya. apa bedanya apa itu, Kak? Bedanya apa? Time limit dengan validity itu apa, Kak? Fungsinya apa? Perbedaannya? Ya, jadi ini harusnya ini sih melimit. Jadi untuk seberapa banyak, misal kita kasih validity-nya kan 30. Dalam percobaan kami sebelum-sebelumnya itu misal kita mengasih validity-nya itu 1 menit. Dia tidak akan langsung terputus dalam 1 menit tersebut. Ada tambahan beberapa detik untuk dia langsung terputus. Namun untuk kalau time limit kita akan itu harus time limitnya itu harus lebih kecil dari validity. Jadi misal kita kasih 1 hari 24 jam, time limitnya dia 23 jam. Berarti untuk waktu 23 jam dia akan langsung terputus tapi tidak terhapus vouchernya. Maksudnya masih ada di user list tapi tidak terhapus. Hampir sama seperti data limit. Data limit kan kita kasih, misal yang Mas Milwandi ini kasih 10 giga. Seperti itu ya. Berarti waktu udah mencapai 10 giga dia kan tidak bisa terpakai lagi kan. Seperti itu. Ya. Mungkin bisa menjawab. Terus kenapa time limit itu harus lebih kecil dari validity, Kak? Ya, Kak. Ya itu udah pengaturan dari Micmonnya sendiri, karena ini kan di Micmonnya sudah ada ditetapkan aturannya sendiri gitu, Kak. Sold time limit kurang dari validity. Jadi misal kalau validity itu masa aktifnya, berarti time limit berarti session limitnya. Misal dia
yang seperti saya jelaskan tadi 23 jam dia akan terputus seperti itu, Kak. Tapi tidak terhapus. Apa mungkin kita coba. Sudah Mas, mungkin ada yang pertanyaan lain. Mungkin sudah terjawab, mungkin ada pertanyaan yang lain. Ada, soalnya masih banyak antrian pertanyaan, mungkin masih ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan, apa perbedaannya masing-masing address pool itu? Mungkin ada dari pemateri yang ingin menjawab. Itu maaf untuk Cilotim address poolnya itu yang sebelah mana? Di user apa namanya, list profilnya itu, di list profil. Nah address pool itu kan beda-beda, S-pool 5, S-pool 3 itu. Address pool ini ya. Hmm. Ya, itu tadi kan pemateri sebelumnya Muhammad Alfian Farudi, dia kan mencoba untuk membuat beberapa address pool seperti itu. Oh iya. Ya, jadi Maaf, ada tadi banyak. Jika agak membuat lambat satu ya masuk. hanya muncul satu seperti itu. Oh iya ya. Iya. Selamat masuk tadi, sorry. Iya, tidak. Itu dari mikrotiknya itu, Kak. Oh iya, siap, paham. Oke, terima kasih. Ya, mungkin kalau ada yang masih bingung atau gimana tentang materinya, ada link materinya, bisa dibuka untuk mengakses membaca, mungkin ada yang terlambat juga seperti itu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini ada yang bertanya, masih bingung dengan VPS-nya. Perbedaannya dengan PVN apa ya? Mungkin ini Mas Ahmad Syahid tipe atau bagaimana, mungkin perbedaannya dengan VPN. Jadi perbedaan VPS dengan VPN mungkin ada perbedaannya apa, yang bingung. Mungkin bisa dijelaskan Mas Nopal atau Mas Alfian. Ya, untuk VPS sendiri ya. Ini Mikmon saya upload ke VPS. Jadi saya bisa akses dari berbagai komputer. Kalau VPN sendiri itu untuk biar mikrotiknya itu dapat diakses dari berbagai macam. Misal saya jelaskan seperti ini. Kalau kita menggunakan web server atau kita menggunakan lokal kan, berarti yang sebelumnya saya jelaskan yaitu menggunakan instalasi di Windows itu kan menggunakan web server lokal. Jadi saya tidak bisa mengaksesnya menggunakan komputer lain. Namun jika saya upload ke VPS atau virtual private server, itu saya mau menggunakan komputer teman saya, mau membuka lewat mana saja itu bisa, seperti itu. Lalu untuk VPN, seperti yang saya jelaskan di akhir tadi, VPN-nya sendiri itu untuk mikrotiknya, agar kalian dapat mengakses mikrotik tersebut dari berbagai macam tempat. Misal mikrotiknya itu ada di toko, kaliannya di rumah, kalian ingin mengakses mikrotik tersebut. Nah, itulah fungsinya VPN. Untuk konfigurasinya sendiri ada di PPT kami yang ada di chat Zoom. Terima kasih, semoga menjawab. Ya, itulah jawaban dari pertanyaan tadi. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan. Permisi Kak, untuk klien rumahan lebih efektif pakai PPPoE atau Simple QoE? Sudah saya terapkan di beberapa klien rumahan mode PPPoE. Kendala kadang pada jam-jam tertentu tidak ada akses internet. Yang mana itu Kak? Lebih simpel mana, menggunakan mode Simple QoE atau PPPoE untuk klien rumahan? Karena pada mode PPPoE ada kendala tidak ada internet pada jam-jam tertentu. Seperti itu.
Ya, Mas Hanif, coba diulangi lagi tadi gimana pertanyaannya? Untuk klien rumahan lebih efektif pakai mode PPPoE atau PPOE Simple atau QE? Simple Queue. Ya, soalnya Ya, karena pakai POE kadang ada kendala tidak ada internet di jam tertentu, Pak. oke. Ya, berdasarkan pengalaman kami, tentunya yang paling gampang pasti pakai Simple QE. Cuman kalau kliennya sudah ratusan, ya kan nggak mungkin kita akan satu-satunya tinggal. Jadi ya sebenarnya secara advance harusnya pakainya PPPoE. Cuman kenapa kok tidak ada internetnya? Nah, kita juga nggak bisa menjawab dengan detail karena satu, kita harus melakukan inspeksi ke settingan Mas. Siapa tadi nanya? Dengan Mas siapa pertanyaannya? Mas Hanif? JNA Ahmad Ainur Rahman. Mas Ahmad Ainur ya? Ya, Pak. Ya. Nah, nanti itu bisa diskusi dengan tim kita secara langsung aja. Jadi itu sudah masuk ranah advance ya. Ini kita pengenalan aja untuk webinar kali ini siang pada hari ini. Yang pasti kita harus tahu settingannya di sisi klien sana gimana, ya kan? Kok bisa tidak ada kendala? Kok bisa ada kendala tidak ada jaringan internet? Makanya kita harus cek secara menyeluruh settingannya seperti apa, terus QI-nya seperti apa, kok bisa sampai tidak ada jaringannya. Oke, seperti itu. Nanti mungkin bisa disambung secara langsung di grup WhatsApp itu kan bisa chat ke admin ya untuk diskusi. Mungkin lanjut pertanyaan yang lain Mas Hanif. Ya, Pak. Terima kasih atas bantuannya. Dan ini ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada yang template editor tadi kelewatan, Mas, belum dibahas. Mungkin bisa dibantu untuk template editor. Oh iya, iya. Ini saya share screen. Jadi template editor itu sama saja kayak mengedit vouchernya, tapi dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk HTML. Hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi untuk mengedit voucher ini, kalian dapat mengeditnya lewat HTML. Entah itu rednex-nya apa, logonya dirubah apa, atau misal ininya ditaruh di mana, seperti itu. Hanya untuk template editor ini hanya untuk merubah vouchernya itu. Semoga menjawab. Terima kasih. Apakah sudah terjawab untuk pertanyaan template editor tadi? Apakah sudah jelas? Untuk Mas Andi Riawan tadi, ini untuk template editornya sudah ditampilkan. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Dan untuk mungkin ada pertanyaan lagi yang tentang Micmon dan hotspot mikrotik. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Bisa resen atau kalau malu-malu. Kalau malu-malu ya nggak apa-apa, chat room chat. Kalau tidak ada kita lanjut ke acara selanjutnya saja. Terima kasih teman-teman tadi yang mungkin ada pertanyaan lagi. Ada satu pertanyaan lagi mungkin yang ingin ditanyakan. Kalau ada bisa resen. Mungkin ada yang kurang jelas bagaimana tentang Micmonnya, mungkin fitur-fitur Micmonnya atau hotspot, kadang ada kendala hotspot Ya, dari mikrotiknya. mungkin lanjut aja Mas Hanif. Jadi Ya. mungkin jika ada rekan-rekan yang masih bingung ke depannya tentang Micmon, tentang hotspot mikrotik, jangan sungkan-sungkan untuk kontak admin ya di WhatsApp grup itu. Teman-teman bisa nanya, karena nanti kita akan lanjut ke giveaway. Jadi siapkan listnya Mas Hanif, siapa saja yang sudah ngisi kuesioner untuk kita undi giveaway. Ya, jangan lupa untuk mengisi link kuesioner yang ada pada kolom chat ini. Saya up lagi ya link kuesionernya. Mungkin ada yang baru datang atau terlambat datang bisa mengisi link kuesioner terlebih dahulu. Dan
linknya nanti bisa berkesempatan mendapatkan giveaway sebuah VPS Micmon, jadi bisa langsung mencobanya. Ya. Namun untuk sebelum kita melakukan giveaway, bolehlah kita on cam terlebih dahulu, Foto bersama. foto bersama agar ada kenang-kenangannya. Jadi kita foto Yuk on bersama. cam yuk, on cam yuk. Yuk, ayo pada on cam biar kelihatan semuanya untuk dilakukan foto bersama. Teman-teman juga bisa request materi selanjutnya ya, kalau ada yang penasaran, ya Kalau kan? ada yang penasaran juga mungkin bisa request. Topik-topik yang lain berkaitan tentang mikrotik, terus Java, kemudian yang lain-lain, yang tentang IT juga boleh. Ya mungkin ada request juga nggak apa-apa. Ada request Topologi, materi. Kak. Ya nanti Tentang ditampung. topologi, Kak. Siap Mas, nanti kita siapkan materinya ya. Tunggu. Oh iya, jangan lupa untuk follow dan pantau terus sosmed Indocenter dan Larnet Digital Indonesia. Di situ ada Instagramnya Indocenter, ada juga YouTube-nya, dan rekaman pada siang hari ini akan kita upload nantinya di YouTube untuk mungkin teman-teman yang penasaran di suatu saat mau nyoba Micmon, ya kan, terus mau cari lagi tutorialnya, silakan pantau di YouTube kita. Terus untuk info-info webinar selanjutnya bisa cek juga di Instagram Indocenter seperti itu. Ya, Oke, Mas Hanif, siap kita foto? mungkin foto. Sudah bersiap. Sudah on cam semuanya. Dengan gaya 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Mungkin ganti gaya dulu. 1, 2, 3. Nah, sudah selesai foto bersama. Setelah itu kita lakukan pengundian giveaway. Jadi yang telah mengisi kuesioner tadi bisa berkesempatan mendapatkan giveaway. Jadi bentar, setelah ini saya share screen untuk pengundiannya, yaitu satu buah VPS Micmon. Ke sesi pengundian, langsung saya saja yang melakukan pengundian. Nah, apakah sudah terlihat? Terlihat, terlihat. Oke. Ya, oke, Berapa sudah. berapa yang isi kuesioner berapa Mas Hanif? Yang isi kuesioner sekitar 39. 39. Jadi Oke. 39 orang dapat berkesempatan mendapatkan VPS Micmon. Namun kalau tidak ada orangnya pada Zoom ini ya kita undi lagi. Jadi yang mengikuti dari awal sampai akhir dan mengisi kuesioner dapat mendapatkan hadiahnya. Seperti itu. Tenang, kalau nggak dapat kuesioner, ya kan, Ya. bisa kontak saya. Ya. Nanti dapat, tapi dengan cara order. Ya. Jadi jangan bingung-bingung yang nggak dapat giveaway ya, mungkin mau order takut mahal atau gimana, bisa konsultasi dulu, aman ya. Diatur budgetnya biar nggak mahal-mahal itu bisa. Cuman ya jangan temen-temen itu pokoknya bisa diatur lah. Ya, Diskusi Pak. dulu dengan tim Kontaknya ada di market. grup kan, Kak? Ya. Oh iya, ada di grup. Kalau Oh, ada. mau Tenang, kita tanya-tanya gitu memantau, langsung saja, Kak. memantau grup. Jadi soalnya memang sengaja tidak kita open untuk chat everyone karena ya tadi banyak yang menyusupi dengan promo-promo yang lain. Waduh, itu nggak sopan itu. Makanya akhirnya kita terpaksa mengambil langkah untuk chat di grup dan chat di Zoom ini kita buat direct aja ke admin. Jadi misalkan ada rekan-rekan yang butuh diskusi, butuh pelatihan mungkin atau produk-produk tentang internet dan web hosting yang lain, bisa diskusi atau konsultasi dengan saya atau dengan tim saya yang lain, Larnet Junior, silakan dikontak WhatsApp-nya. Tentu kita akan welcome sekali. Silakan dilanjut Mas Hanif. Ya, ini sesi pengundian giveaway-nya pasti pada penasaran ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, ini sudah berputar. Siapakah yang dapat? Nah, ini Sofwan MBS 8. Apakah ada orangnya? Apakah ada? Wah, Pak Sofwan. Pak Sofwan. Nanti silakan kontak di WhatsApp saya, Pak Sofwan. Di grup ada. Kalau sudah gabung dengan grup WhatsApp yang apa VPS Mikmon itu, nanti akan saya buatkan ya. Mohon saya dijabri. Nanti akan saya siapkan VPS-nya, jadi bisa langsung dipakai nanti. Praktek-praktek. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir dan mengikuti webinar kali ini. Dan untuk yang belum mendapatkan giveaway, jangan kecewa terlebih dahulu. Pantau saja IG dari Indocenter. Pasti nanti ada webinar topik selanjutnya. Dan pastinya ada giveaway-nya. Seperti itu. Untuk yang mendapat giveaway, dapat kontak ke Pak Darian tadi. Ada pada grup WA juga. Seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir mengikuti acara dari awal sampai akhir. Semoga materi-materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika ada salah kata, kurangnya atau lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.